saya main ke Gunung Rinjani. Saya mengambil waktu seminggu. Seminggu di dalam gunung. Gila, seminggu. Itu ya, ada suatu pertanyaan. Dari mana? Dari Makassar. Saya Surabaya. Surabaya. Kita kan nggak tahu kondisi alam ini kayak gimana ketika hujan, apalagi di kanan kiri kita ini tebing. Waktu hujan longsor kita kan juga nggak tahu. Oh iya. Halo guys, kembali lagi di Depan Bell Production. Nah, untuk kali ini aku bakalan ngingetin kalian semua untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi kalian yang ada di sini supaya kalian tahu video-video yang terbaru dari kita. So, enjoy this video. Pendakian selanjutnya saya pernah kemarin ke Gunung Lawu. Gunung Lawu. Oh, yang ini konon, ya. Aku dengar-dengar serem ini. Ya, konon katanya itu masih zaman-zaman kerajaan ya, kalau nggak salah itu. Zaman-zaman kerajaan. Dan kebetulan saya juga bentuk tim ini dengan fakultas lain juga. Dan alhamdulillah kita nggak nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa, kita berjalan lancar sampai puncak, pulang dengan selamat. Terus pendakian selanjutnya waktu masih kuliah juga. Sudah lulus kuliah. Itu saya main ke Gunung Rinjani. Gunung yang menurut saya ini cukup jauh, cukup lama perjalannya. Kalau nggak salah saya mengambil waktu seminggu. Seminggu di dalam gunung. Gila, seminggu. Itu jadi ini memang perjalanan sangat panjang menurut saya. Mungkin ada ya teman-teman juga yang pernah main ke Gunung Kerinci atau gunung mana yang di Kalimantan itu yang termasuk salah satu second summitnya Indonesia juga. Itu teman-teman sudah ada yang pernah daki, sedangkan saya cuma sampai Rinjani yang paling terjauh. Rinjani. Nah, itu Rinjani kan 7 hari. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini Mas itu ngapain aja itu? Ya, jadi waktu sampai di pos 3 ya, kemungkinan di pos 3 saya ngecamp, itu istirahat, karena waktu di pos 3 saya datangnya sudah sore karena perjalanan saya siang. Terus besok paginya lanjut perjalanan untuk mencoba sampai ke Pelawangan Sembalu. 2 hari itu. 2 hari. Treknya. Untuk masalah treknya ini nanti setelah pos 3 nanti ada pos 4. Kalau nggak salah itu saya lupa nama pos-posnya ya. Karena sudah berapa tahun ya itu. 2014. 7 tahun yang lalu. Mungkin saya lupa untuk pos-posnya. Nanti yang terberat ini adalah kita itu kalau jalan ya, sudah lihat di atas, lihat puncaknya, bukan puncak, semacam kayak lebih atas dari kita. Kalau kita di bawah gini kita kan lihat atas, ketika sudah di atas ternyata masih ada atas lagi. Wih, gila. Itu ada sekitar 7 macam seperti itu. Jadi 7 nanjak, iku yang paling atas. Kita nanjak lagi, ada yang paling atas lagi. Iya. Itu yang bikin kita capek, mental kita sudah drop, kita perlu istirahat, kita perlu makan. Akhirnya kita mengeluarkan sisa-sisa jajan cemilan ya. Mungkin roti kabin ini agak cukup efektif. Dan untuk persediaan air kita juga cukup lumayan banyak. Karena waktu di pos 4 atau nggak salah itu ada sumber air. Itu hari keberapa? Perkiraan hari kedua. Hari kedua itu masih hari kedua. Kita mencoba target sampai ke Pelawangan Sembalu. Nah, Pelawangan Sembalu ini dari segi view bagus, tapi dari segi angin sangat kencang sekali. Hari ketiga, keempat, kelima ya tetap kayak gitu perjalanan. Ya, jadi di hari ketiga di Rinjani ini
di hari kedua harusnya kita malamnya itu puncak harusnya, tetapi karena kita sudah kecapean akhirnya kita puncak di hari ketiga kita puncak, terus istirahat, balik, kita tidur mungkin sekitar jam 2 siang kita berkemas langsung turun ke danaunya namanya Segoro Anak ya, Segoro Anak yang kalau kita turun itu memakan cukup waktu lama, kurang lebih sekitar 1-2 jam. Tapi perjalanannya memang asik. Jadi dari perjalanan naik ke puncak sampai mungkin mau turun itu perjalanan mana atau trek mana yang paling seru dan paling indah lah mungkin ya di Rinjani itu tadi? Paling seru boleh. Kalau yang paling seru kita bisa lihat kalau kita di puncak, kita merasa di atas gunung gunung yang masih aktif ini. Saya lupa nama gunungnya. Nah, itu kita merasa kita di atas gini, gunungnya itu di bawah sini. Di bawah sini. Kelihatan gitu. Waktu kita turun di danau, gunungnya itu merasa kita tuh dekat sekali gitu loh sama gunung yang masih aktif ini. Tapi mungkin karena di situ gunung aktif, setiap beberapa menit selalu bisa ada kabut yang nyelimutin gunung yang aktif ini. Mungkin alam membuat gunung ini supaya agak mereda gitu ya. Karena adanya kabut. Ya kan ini kan kalau turun kabut kita kan semakin dingin, hawanya semakin dingin sekali gitu. Terus Mas Sul, hal yang tersulit ketika naik gunung itu apa? Mungkin dari waktu malam pun badai hal tersulit ketika kita mengalami saat perjalanan itu hujan itu yang terutama. Kita kan tidak tahu kondisi alam ini kayak gimana ketika hujan, apalagi di kanan kiri kita ini tebing. Waktu hujan longsor kita kan juga tidak tahu. Itu sangat sulit juga buat kita. Terus yang pertama, yang kedua, ketika hujan perjalanan kita semakin lambat. Kenapa? Karena waktu kita nginjak tanah semacam kayak kita nginjak lumpur, agak kelet. Ya, kelet. Terus kita waktu sudah sampai di pos, sudah sampai di tempat camp, kita harus mendirikan tenda dengan hujan-hujan. Terus kalau sudah terbangun kita harus gantian untuk berganti baju. Seperti itu. Kalau itu baju kita basah, tapi kalau enggak ya dia nunggu dulu. Ganti yang kita dahulukan yang bajunya sudah basah. Yang pertama. Yang kedua mungkin adanya ini hujan bersama dengan angin dan petir. Ini sangat berbahaya sekali. ya kan kita nggak tahu, tiba-tiba ada petir nyamber kena pohonnya tumbang. Nah itu yang ngeri. Nah itu ya, kalau sebisa mungkin saran saya kalau posisi hujan kita nggak usah daki, kita skip dulu, kita lanjutkan perjalanannya besok aja. Ya. Oke, pesan-pesan Mas Tul buat teman-teman yang mau mendaki lah, mungkin pesan-pesan dalam arti sebelum mendaki itu harus disiapin segala macam lah dan lain-lain, biar kita kasih lah pesan-pesan buat teman-teman semua ini. Buat teman-teman yang pingin mendaki gunung, yang pertama izin restu orang tua itu harus dapat SIM. Kalau ibarat kita pengendara motor dapat SIM-nya, surat izin mengemudi, tapi ini surat izin orang tua kita harus dapat. Yang pertama. Terus yang kedua, ketika sudah dapat, kita harus melatih fisik kita, mental kita, supaya nanti saat perjalanan kita nggak drop. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, di saat kita sudah bermain di tempat alam atau pendakian gunung, kita harus menghormati
tata tertib yang ada. Kalau kita tidak boleh memetik sesuatu, ya kita jangan memetik sesuatu. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, ya harus kita buang tempat pada sampahnya. Kalau kita mau berburu hewan, lebih baik jangan, karena hewan itu semakin lama semakin punah. Jadi harus kita lindungi. Ya. Kalau nggak mau menaati peraturan seperti itu, akan mendapatkan sanksi dari penjaga pendakian tersebut. Jadi itu sangat bahaya sekali kalau kita sampai melakukan tindakan itu. Lebih baik kita jaga semua alam kita daripada kita merusak, karena bumi sudah mulai sedikit lama-lama semakin tua dan semakin rusak. Jadi harus kita jaga supaya bumi kita tetap awet. Seperti itu. Gila, keren. Oke, terima kasih Mas Tul. Oke. Buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, komen, tonton video terusnya di Depan Pel Production. Oke. Terima kasih teman-teman. See you next video. Dadah.